Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI. Dan saya mohon izin pada Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI dan teman-teman untuk mempresentasikan tugas saya dengan judul Instrumen Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Islam. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mulai diperkenalkan dan memiliki pengikut pada tahun 1960-an. Metode penelitian kualitatif muncul secara meyakinkan sebagai kekuatan baru yang mengimbangi bahkan menjadi pesaing metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif menjadi primadona dari tahun 80-an sampai tahun 1990-an. Dalam metode ini, asumsi-asumsi positifistik yang sangat kental dalam penelitian kuantitatif digugat dan diganti dengan paradigma baru yang dikenal dengan paradigma naturalistik, konstruktivistik, post-positivistik, dan postmodernisme. Di samping perbedaan teori dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, juga harus dipahami peneliti. Penelitian kualitatif berusaha menemukan teori yang berasal dari data. Bagaimana cara menyusun teori dari data juga merupakan hal yang harus dipahami dari penelitian kualitatif. Masalah generalisasi, masalah kausalitas, dan masalah pendekatan juga merupakan hal-hal yang harus dipahami dalam penelitian kualitatif. Secara fenomenologis, dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti haruslah bersikap emik. Hal-hal baru yang berkaitan dengan paradigma penelitian kualitatif harus difahami oleh calon peneliti. Berikutnya, teori dalam penelitian kualitatif. 1. Pengertian dan fungsi teori. Ada beberapa definisi tentang teori, di antaranya A. Snell-Becker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. B. Marx Godson mendefinisikan teori sebagai aturan penjelasan proposisi, menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari satu hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian yang dapat diukur. Yang kedua, mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian. Dan 3, hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung. C. Glasser dan
Strauss mendefinisikan teori dari dasar. Itu teori yang berasal dari data dan yang diperoleh secara analitis dan sistematis melalui metode komparatif. Selanjutnya dikemukakan bahwa unsur-unsur teori mencakup kategori konseptual dengan kawasannya dan hipotesis atau hubungan yang digeneralisasikan di antara kategori dan kawasannya. Yang kedua, bentuk formulasi teori. Menurut Glasser dan Strauss, untuk keperluan penelitian kualitatif dikenal teori dari teori dasar. Penyajian suatu teori dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam dua bentuk. A. Penyajian dalam bentuk seperangkat proposisi atau secara proporsional. B. Dalam bentuk diskusi teoritis, ia memanfaatkan kategori konseptual dan kawasannya. 3. Teori substantif dan teori formal. Teori substantif adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inquiry suatu ilmu pengetahuan. Misalnya sosiologi, antropologi, dan psikologi. Teori substantif diperoleh melalui perbandingan antara kelompok. Teori substantif menjadi penghubung strategis dalam memformulasikan dan menyusun teori formal atas dasar data. Teori formal adalah teori untuk keperluan atau disusun secara konseptual dalam bidang inquiry suatu ilmu pengetahuan. Teori formal diperoleh melalui perbandingan berbagai kasus substantif. 4. Unsur-unsur teori. Ada beberapa unsur dalam yang dikemukakan melalui analisis perbandingan, yaitu kategori konseptual dan kawasan konsep konseptual, hipotesis kerja, dan integrasi. A. Kategori konseptual dan kawasannya. Kategori adalah unsur konseptual sebuah teori. Kawasan adalah aspek atau unsur dari sebuah kategori. Hipotesis. Hipotesis kerja adalah hubungan yang disimpulkan antara kelompok yang diteliti berdasarkan kategori yang dihasilkan oleh data. C. Integrasi. Integrasi teori artinya pemaduan unsur-unsur teori sehingga menjadi lebih bermakna dan lebih kompak. Integrasi dilakukan pada hipotesis yang muncul dari tingkat keumuman yang rendah. Integrasi dilakukan pada teori substantif dan teori formal. C. Jenis-jenis penelitian kualitatif. 1. Penelitian kualitatif interaktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam yang menggunakan teknik pengumpulan data dari informasi dari informan penelitian dalam setting-setting alamiah. 5 model penelitian kualitatif interaktif yaitu A. Etnografi atau penelitian dalam bidang antropologi dan sosiologi. B. Fenomenologi atau psikologi dan filsafat. C. Studi kasus atau ilmu pengetahuan sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu aplikatif seperti penelitian evaluasi, penelitian dasar atau grounded research. Untuk ilmu-ilmu sosiologi dan penelitian kritis atau mencakup berbagai disiplin ilmu,
misalnya penelitian tindakan. D. Grounded teori adalah penelitian yang bertujuan membangun teori dasar dari data penelitian yang dikumpulkan. E. Studi kritis berbasis kepada emansipasi antara peneliti dengan partisipan. 2. Penelitian kualitatif non-interaktif. Penelitian kualitatif non-interaktif terdiri dari penelitian konsep atau isi dan penelitian sejarah. 1. Penelitian konsep atau isi. Di dalam ilmu-ilmu keislaman dikenal berbagai penelitian konsep atau isi, antara lain penelitian Al-Quran dan hadis Rasul. Penelitian Al-Quran di antara metode penelitian tafsir maudu'i. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional. 2. Penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah posisi pencarian data yang sistematis untuk menjawab pertanyaan fenomena masa dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik yang bermanfaat lembaga, praktik, kecenderungan, dan isu-isu penelitian pada saat ini. Penelitian sejarah dalam bidang pendidikan dapat berupa penelitian sejarah lembaga-lembaga pendidikan, penelitian pemikiran tokoh tentang pendidikan, penelitian tentang inovasi-inovasi pendidikan pada masa lalu. Para ahli pendidikan Islam telah banyak melakukan penelitian pendidikan Islam dengan menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian sejarah kelembagaan, pendidikan Islam pada masa lalu, penelitian tentang pemikiran-pemikiran tokoh tentang pendidikan Islam, dan penelitian terhadap berbagai inovatif pendidikan yang terjadi pada masa lalu. Ya, demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.